Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dandi selaku pelaksana dari kegiatan berbagi praktik baik implementasi Alkitab Learning uji jurus LPK Hebat. Bapak Ibu, alhamdulillah di siang ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan dari Pak Dandi selaku peserta calon fasilitator daerah Kabupaten Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cerita dulu ya Bapak Ibu, kenapa saya tiba-tiba mengundang Bapak Ibu dan hanya beberapa saja. Yang saya undang itu 25 karena dari BPGTK itu setiap fasilitator daerah itu minimal mengimbaskan 15 peserta. Nah, dan rangkaian acaranya ini yang terakhir Bapak Ibu ya, memberikan berbagi praktek baik 7 jurus BK Hebat ya. Barangkali Bapak Ibu ya, ini kan tantangan di zaman sekarang ya, serba digital teknologi ya. Nah, banyak hal barangkali yang dikeluhkan atau mungkin permasalahan yang dihadapi panjenengan semuanya. Mungkin ada tidak Bapak Ibu? Atau justru sangat banyak itu? Banyak sekali. Misalnya apa Bu Harmina? Monggo Bu, mungkin bisa merefleksikan tantangannya atau masalahnya apa? Kalau mau masalah, kamu tadi Bapak Ibu banyak sekali ya, berarti pertama di sekolah lagi. Mungkin ini yang dinamakan terlalu moral gitu ya. Nah, nggak tahu kalau cari kesalahannya dari mana atau dari hubungan dia yang berawal seperti apa. Tentunya kita kan juga cari latar belakangnya. Cuma untuk masalah yang sekarang ini ada itu, yang jelas moralitas itu ya sangat-sangat memprihatinkan gitu. Jadi untuk gimana pun kita akan bersikap ke anak, bagaimana caranya supaya nantinya anak tidak sakit hati tapi bisa membentuk anak itu ya susah gitu. Ya. Mungkin itu aja. Ya, degradasi moral ya Bapak Ibu, mungkin bisa saya sebutkan istilahnya seperti itu. Ya, penurunan moralitas yang disampaikan Bu Harminah tadi memang betul ya, apa yang kita hadapi tantangannya itu semakin luar biasa ya. Anak-anak zaman now ya sekarang ini ya dibandingkan dulu memang sangat berbeda ya Bapak Ibu ya kan. Nah, tetapi juga tidak boleh dibedakan ya, harus kowe kudu manut kaya zaman biyen. Nah, memang kita tidak boleh seperti itu karena memang jawabannya memang berbeda seperti itu. Ya. Nah, nanti bagaimana kita trik-trik menghadapi anak seperti itu ya, yang semakin sekarang ini ya manutnya susah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya 1, 2, 3 bahkan mungkin sampai 5 kali atau lebih, tetapi anak masih ya membangkang atau tidak manut ya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya. Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana sekolah yang mendukung tumbuh kembang siswa secara utuh. Kita itu tidak hanya sekedar mengajar Bapak Ibu ya, kita berkolaborasi mewujudkan suasana sekolah yang mendukung tumbuh kembang siswa secara utuh. Ini membutuhkan ya kerjasama berbagai pihak. Tentunya kalau diri sendiri yang melaksanakan tidak mungkin bisa ya kan, butuh kerjasama. Nah,
Yang mendukung tumbuh kembang siswa secara utuh itu bagaimana? Ya, artinya anak-anak itu tidak hanya kita berikan pengetahuan saja secara akademis, lulus atau memenuhi KKM, ya, memenuhi kriteria ketuntasan minimal, tetapi ya secara mental juga menjadi manusia yang utuh secara mental, Bapak Ibu. Karena ya dari yang Bu Harminah sampaikan tadi, ya, moralitas yang turun, ya, itu karena pengaruh mental. Bapak Ibu, manfaatnya bagi guru mapel membantu memahami potensi dan gaya belajar siswa untuk menyesuaikan strategi mengajar. Nah, nanti kita coba lakukan simulasi, kemudian sedikit berbagi juga pengalaman-pengalaman belajar panjenengan bagaimana, sehingga bisa ada link and match, ya, antara kami guru BK dengan panjenengan, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan pelatihan ini nanti bisa terpenuhi seperti itu. Next Pak Agus. Ya, 7 jurus BK hebat Bapak Ibu yang dilatihkan kemarin di BBGTK, ya. Itu yang pertama adalah kenali potensi, ya Bapak Ibu. Yang kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. 5, jalin koneksi. 6, membangun kolaborasi. 7, menata situasi. Ya, kenali potensi itu menyadari kelebihan dan kekurangan murid. Ya, perlu diingat sekali lagi, ya, Bapak Ibu, dan dipahami bahwa murid-murid kita itu juga manusia, gitu kan? Nah, manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, adakah anak-anak kita yang sering emosian seperti itu, atau bahkan gurunya yang emosian dulu? Ya, ada. Ya, kira-kira kenapa Ibu anak itu begitu emosi itu, kira-kira kenapa? Ya, monggo. Terima kasih Pak Dari. Mungkin anak-anak emosi itu karena faktor beberapa faktornya. Yang pertama, mereka bisa tersulut emosi karena masa puber, adanya persaingan ketat, bisa juga. Kemudian karena masalah di rumah dibawa ke sekolah juga bisa. Kemudian di sekolah yang notabene sekolah kita itu kan bervariasi sekali, ya, input dari anak-anaknya. Jadi mungkin merasa terganggu dengan seseorang atau saling mengganggu, gitu Pak. Karena dilatar belakangi dengan sifat yang mungkin pendiam, orang pendiam itu biasanya kalau diganggu seperti emosional. Oh gitu, yeah. Terima kasih Bu Semi, ya, luar biasa, ya. Memang betul Bapak Ibu, kelola emosi anak-anak itu sangat tidak stabil, ya. Bahkan saya menyampaikan atau praktek di kelas itu menampilkan video tentang termometer emosi, ya. Nah, termometer emosi, ya, kadang ceria, kadang bisa langsung marah. Karena yang namanya emosi itu kan suatu reaksi, ya kan, reaksi terhadap apa Bapak Ibu? Situasi, ya, respon terhadap situasi, sehingga muncul sebuah emosi. Jadi emosi itu nggak hanya marah, nggak hanya anyel gitu, nggih, tetapi bahagia pun itu termasuk emosi, nggih, bumbun, nggih, ya, gitu. Jadi bagaimana anak-anak ini, ya, bisa bahagia di sekolah, begitu kan Bapak Ibu tugas kita, ya kan. Nah, maka dari itu guru BK itu perlu bantuan, ya, perlu bantuan panjenengan. Ini kalau di kelas saja sudah bahagia, misalnya dengan pembelajaran Bapak Ibu, ketemu Bapak Ibu sudah bahagia,
itu minim permasalahan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini pertanyaannya sekarang adalah, nah bagaimana kehadiran kita di kelas, nah gitu kan, bagaimana kehadiran kita mendampingi, ya kan, di awal tadi mendampingi anak-anak, kemudian mengembangkan potensi mereka, ya kan, ya, belum bisa mengelola emosi, ya belum bisa mengembangkan potensinya Bapak Ibu nanti ini. Kemudian tumbuhkan resiliensi yang ketiga, mendorong siswa untuk memiliki daya juang dan growth mindset atau pola pikir berkembang. Nah, ini. Jadi yang namanya resiliensi itu, okay, Bapak Ibu, mendorong siswa untuk memiliki daya juang, ya. Ada enggak murid Bapak Ibu yang sekarang ini, ya, sidik-sidik sambat gitu? Ada? Atau ya tidak memiliki daya juang? Ya. Ada ya? Muridnya Bu Armina banyak Bu, seperti itu. Iya, misalnya kalau Ya, monggo Bu. Misalnya kita baru mau menerangkan aja Ya. dengan tulisan sedikit aja, Bu, itu ditulis kayak gitu, itu udah menunjukkan dia nggak mau tulis gitu ya. Terus Bu, ini tidak harus datang sama Pak. Bu, angel itu berdasarkan sambat dulu. Belum dicoba, belum apa-apa, kita belum mulai satu kata aja anak angel itu. Iya, ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, mungkin dari Bu Semi lagi, monggo Bu. Nah, banyak pengalaman ya Bu Semi ini. Ya, monggo. Iya, Pak. Ini saya itu mengajar kelas 9 dan mengajar kelas 8. Iya. Di kelas 9 itu rata-rata masuk kelas itu, Bu, sekali-kali kosong gitu. Anak itu mau belajar sambat, belajar itu susah Pak. Iya. Katanya itu banyak yang kosong, masuk warna kosong gitu kan. Dan saya juga, saya nggak mau makan gaji bulan, Iya. saya digaji loh, gimana nggak ngajar. Saya kan pengen kalian jadi anak baik, saya gitu. Ya, tapi itu kalau Pak, kalau misalkan masuk belum ke Materi. Iya, Ya. belum ke materi, belum Baru di depan pintu. baru di depan pintu kok Iya. udah datang gitu loh Iya. kayak langsung lari semua gitu loh. Terus sampai belum apa-apa, belum berdoa, atau kalau misalkan kalau nggak jam pertama Pak, itu jam keempat atau kelima itu jam kosong ya gitu loh. Di kelas 9 itu saya juga peningnya itu kalau pas dapat jamnya itu agak aneh, terus mau masuk itu, misalkan kosong sekali ini aja gimana gitu loh. Dan saya bingungnya itu harus bagaimana, padahal udah tak ganti kuis, tak ganti apa gitu. Tapi akhir-akhirnya alhamdulillah lumayan untuk kelas C, kelas 8, tapi kelas I belum. Itu Pak. Oke, ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bu Semi, ya, dan Bu Armina tadi ya. Oke, Bapak Ibu, ternyata betul ya. Anak-anak ya disuruh menulis saja sekarang sambat, nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau ditulis di screenshot saja kalau gitu. Ya, di screenshot ya. Ya, papan tulisnya gimana di screenshotnya ya, ya Bapak Ibu ya. Karena betul ya, anak-anak itu kan terlahir di zaman yang sudah teknologi juga lahir kan ya, Bapak Ibu ya. Apalagi anak-anak itu ya lahir bayi ceprot itu kan, terus difoto, diajak selfie ya kan, umur 3-4 tahun sudah mengenal YouTube barangkali ya kan, tinggal nyentuh saja sudah apa
keluar yang dia inginkan, kan serba instan gitu kan. Kontrol sidik wis wegah, sudah males begitu ya. Makanya gurunya milenial, siswanya adalah generasi Z atau generasi alpha barangkali yang kelas 7. Nah, ini sangat cocok ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, jaga konsistensi, membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Secara berulang ya, minimal kita mencontohkan ya Bapak Ibu, mencontohkan diri kita sendiri. Memberikan kepedulian. Misalnya apa Bu? Anak-anak. Oh ya, peduli ya Bapak Ibu ya. Ya. Empati ya, itu ilmu dasar konseling ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa kami sehari-hari itu ya istilahnya adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang lain di sini kan kita berhadapan dengan siswa, berarti ikut merasakan apa yang dirasakan siswa. Kemudian bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi ya Bapak Ibu. Kegiatannya ya Bapak Ibu yang saya lakukan selama OJL 2 pekan ini ya. Aktivitas kegiatan difokuskan agar peserta mendapat pengalaman langsung. Kemudian untuk refleksi ya seperti yang sering saya lakukan pada kegiatan-kegiatan ya, untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Kemudian konseptualisasi, memasukkan konsep, data, tips dan deskripsi mengenai nilai inti pelajaran atau pengembangan diri yang akan disampaikan itu. Konsep dan materi ini secara tidak langsung merupakan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman pada bagian aktivitas. Kemudian yang terakhir, aplikasi. Murid ditantang untuk melakukan kegiatan yang bisa menjadi wadah untuk mempraktekkan konsep atau materi yang telah dipelajari. Yang saya lakukan kemarin di minggu pertama dan kedua ya bulan Oktober ini, next Pak, minggu pertama itu jurus 1 yaitu kenali potensi Bapak Ibu ya. Ini sangat mendasar sekali yang perlu kami lakukan sebagai guru BK ya. Sebelumnya kita tuh ya, kami di BK itu belum mempunyai database gaya belajar dan potensi atau kecerdasan majemuk. Sebenarnya kita bisa membuat sendiri Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan, mencoba mempraktekkan ya di salah satu kelas, di kelas 7E Pak Danur ya, di kelas 7E ya, yang aktivitasnya itu murid mengisi tes kecerdasan dan gaya belajar ya, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence Bapak Ibu ya, melalui web Aku Pintar ya. Hasil tes tersebut ditulis di lembar kerja, murid dikelompokkan sesuai jenis gaya belajarnya ya. Ini untuk mengawali ya, nanti saya tularkan atau saya sampaikan datanya Bapak Ibu ke panjenengan dan ke seluruh Bapak Ibu guru nantinya. Barangkali nanti ya Bapak Ibu guru BK nanti bisa membantu juga sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita harus punya database ini gaya belajar dan kecerdasan majemuk, supaya guru-guru mapel itu juga tahu, oh ternyata anak iki ya, kelas ini secara mayoritas anak-anaknya ternyata hasilnya gaya belajarnya kinestetik misalnya ya, di 7E itu kinestetik Pak Danur ya, 20 anak kinestetik, 7 itu visual, 5 auditori. Nah tentu ya tentu kita harus adaptif ya Bapak Ibu terhadap ya kebutuhan anak tersebut ya kan, sesuai gayanya bagaimana gitu kan. Nah ini refleksinya ya, murid diminta merefleksikan hasil gaya belajarnya
dan kecerdasan majemuknya, bagaimana cara mereka belajar setiap harinya. Ya, biasa menanyakan, Bapak Ibu, seperti tadi saya menanyakan pengalaman Bapak Ibu, ya, pengalaman mengajarnya bagaimana, ya kan? Nah, bagaimana cara mereka belajar setiap harinya? Apakah sesuai dengan hasil tes tersebut? Apakah cara belajar mereka setiap hari efektif? Nah, atau bahkan tidak belajar sama sekali? Nah, ini PR buat kita semua loh, Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan tadi ya resiliensi, ya konsinawe angel, buka buku angel kita Bapak Ibu. Ya, moco gitu ya, membaca saja sulit ya kayaknya gitu. Nah, ini. Kemudian konseptualisasi, ya, menjelaskan konsep gaya belajar dan kecerdasan majemuk yang dihubungkan dengan pengalaman murid serta memberikan penguatan konsep tersebut. Kemudian aplikasinya, murid diminta menyusun strategi belajarnya dan menyusun rencana karir masa depan, karena dihubungkan dengan potensi kecerdasan majemuk atau multiple intelligence itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu, kalau anak-anak itu tidak mempunyai rencana dari awal, itu pasti nggak punya niat sekolah, ya, rencana atau enggak bahasa sederhananya cita-cita itu ya. Jadi dari kelas 7 itu ya memang harus di planning dari awal, cita-citanya apa sih, ya kan, supaya sekolah ini bisa menjadi lebih meningkat, ya, sudah tidak lagi levelnya itu tidak mencari murid tetapi level pengembangan, begitu nggih, sepakat nggih Bu, levelnya adalah pengembangan. Jadi apa, dari kelas 7 itu sudah ada rencana-rencana potensimu apa sih, ya, ternyata banyak responnya, ya. Ini karena tadi ya Pak Danur banyak yang kinestetik, ya, ternyata anak-anak itu kan berminat. Ini kan tes minat ya Bapak Ibu, tes minat bakat. Kalau saya baca, kemudian saya diskusi, tanya jawab dengan anak. Nah, kemarin Pak, ekstra ini kok nggak ada ya, itu ekstra apa, futsal Pak. Oh iya. Nah, setelah itu kan alhamdulillah ada ya Pak Danur. Nah, ini bisa di apa, fasilitasi bersama-sama Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, okay? Mungkin yang masih tersembunyi di anak, ya, sing ketoke mong ketok nakale tok, tetapi ternyata di balik itu dia punya potensi yang lain. Nah, ini yang perlu kita apa namanya, kita gali begitu. Lanjut Pak. Nah, kita coba simulasikan Bapak Ibu, ya, barangkali coba tolong Bapak Ibu bisa mencoba di web Aku Pintar ID Bapak Ibu. Nah, kita simulasikan ya. Pripun Bu? Ya, maksudnya ini kan banyak toh ada tes ini. Yang atas, paling atas, tes gaya belajar. Ya. Sampun Bapak Ibu? Ya. Kira-kira yang visual ada mboten nggih Bapak Ibu? Pripun Bumbun? Udah serius banget lagi. Iya, udah ada. Oh, hasilnya apa Bu? Visualnya berapa persen Bu? 30 sama, 36%, 36. Visual 36%, kinestetik 36%. Oh iya Bu. Sama ya. Oke. Oke Bapak Ibu, coba yang sudah ketemu hasilnya Bu Evia? Sampun gitu. Bu Evia apa Bu? Visual. Oh ya. Berapa persen Bu? 90%. 50%. Oh 50%. Oke. Bapak Ibu yang visual coba angkat tangan Bapak Ibu. Nah, Bu Evia, Pak Andi. Coba menelaah Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau itu diterapkan kepada murid Bapak Ibu, ya,
visual, kinestetik, auditori, ya kan macam-macam gitu anak-anak itu. Nah, misalnya Bapak Ibu, ya saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Misalnya ini yang visual Bapak Ibu. Nah, bagaimana strategi pembelajaran anak-anak yang anak-anak yang gaya belajarnya visual? Nah, monggo Bu. Ya, cara strategi pembelajarannya apa yang visual itu? Kalau anak yang belajarnya visual mungkin bisa digunakan materi pembelajarannya itu lebih berwarna. Dia ada berbeda antara dibuat highlight atau seperti apa dengan warna yang cocok mungkin itu visual bisa katanya bisa tersampaikan dengan pada siswa yang baik seperti itu. Oke. Ya. Pak Andi juga visual Pak. Ya. Biasanya ya cara pembelajarannya Pak Andi ya, dengan anak-anak visual bagaimana Pak? Untuk meningkatkan meningkatkan kualitas belajar anak yang cenderung suka dengan visual atau melihat, biasanya dalam pembelajaran saya memberikan contoh-contoh gambar seperti kalau di materi IPS yang menggambar peta atau menggambar dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian di materi BK juga memberikan visual atau contoh gambar seperti itu Pak, poster, kemudian main-main print dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan Bu Aminah menyampaikan anak-anak tadi ada yang males mencatat, menulis, ya udah di screenshot saja itu tadi ya. Nah, itu kira-kira gaya belajarnya bagaimana, ya kan? Artinya kita juga perlu memahami mereka. Kalau diajak menulis mungkin nggak mau, mungkin cara yang lain seperti itu. Ya. Kalau ada anak yang lebih condong ke auditori, nah kira-kira Bu Semi strategi pembelajarannya bagaimana? Auditori. Ya. Kalau mereka sukanya auditori karena saya belum bahasa, saya akan kembali ke mode awal dulu bukan zaman saya ya, tapi waktu KTS itu ada drilling Pak, karena untuk pemberdayaan kosakata. Belajar bahasa tanpa kosakata itu nonsense, useless gitu. Jadi saya harus banyak-banyak drilling, tapi bukan drilling yang kayak zaman dulu kita modifikasi. Ya, luar biasa ya. Ada yang kinestetik Bapak Ibu? Ya. Kinestetik, Bu Ani, ya, monggo Bu menyampaikan strategi pembelajarannya ke anak bagaimana Bu kalau kinestetik? Ya. Kalau kinestetik itu kan cenderung melihat budaya bergerak atau budaya Pak ya. Nah, kalau saya cenderung keluar ke alam, misalnya belajar di alam. Kalau IPA ya, saya kan beda kan. Kalau beda kan kita misal bermain apa dulu ya, bermain ya. Belajar mereka. Kalau misalnya IPA itu kan melihat di luar itu seperti kemarin Bu Novi itu kan membuat es krim ya. Es krim, oh ya. Oke, nanti kita tanya Bu Novi ya. Oke, nah ini Bu Novi, kemarin pembelajarannya kayak mengasihkan. Boleh diceritakan pengalamannya Bu? Karena anak-anak itu kan cenderung mungkin yang kinestetik itu sangat cocok untuk pembelajaran. Pembuatan apa Bu kemarin? Bisa diceritakan Bu? Ya. Meminta untuk melakukan praktikal. Jadi kemarin saya carikan yang ada hubungan sama tadi, kebetulan yang paling saya kira yang masuk itu kan mesti sama kasih itu pasti asik banget. Jadi mencoba mencari praktikal yang
selain menyenangkan, enak, dan praktis. Hanya menggunakan bahan bekas walaupun ada juga masukan dari guru lain, apakah itu higienis? Saya jawabnya yang penting enak. Ternyata enak ya Bu ya. Nah, luar. Sesuatu dari nanti setelah terjadi kegiatan tersebut, siswa kemudian saya suruh untuk cerita kegiatan hari ini tadi dan melaporkan dalam bentuk laporan seperti ini. Terima kasih Bu ya, luar biasa semuanya ya. Ya, perlu diingat ya Bapak Ibu, meskipun anak-anak secara individu itu ada yang berbeda-beda gaya belajarnya, tetapi kita juga harus mencoba semua ya strategi pembelajaran Bapak Ibu. Tidak hanya melulu membuat mind mapping terus ya, tapi juga bervariasi. Yang kedua Bapak Ibu, ya di minggu kedua saya menyampaikan atau praktek baik itu dengan tema mengelola emosi secara positif ya, jurus kedua yaitu kelola emosi ya. Aktivitasnya adalah murid menuliskan perasaannya hari ini diungkapkan dalam bentuk emoticon ya. Mungkin bisa juga dicoba Bapak Ibu panjenengan sebelum memulai pelajaran ya, biar tahu anak-anak ini perasaannya bagaimana ya, sesekali seperti itu ya, atau dengan gerakan ya, tidak hanya menempel-nempel, mungkin dengan gerakan atau yang lain ya. Ini murid mengamati video ya tentang termometer emosi tadi yang saya sampaikan di awal. Terus Pak, next ya. Refleksinya ya, setelah mengamati video tersebut, murid diminta merefleksikan dirinya sendiri, emosi apa yang paling sering dialami ya. Dia paling sering, nah ini namanya Mas Faisal. Nah, dia itu katanya sering dibully seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi apa? Ya kan dari perawakannya sudah terlihat ya, bakat-bakat dibully. Nah, menurut saya ya ini. Tetapi ya dengan sabarnya ya, dia mengatakan tetap sabar. Nah, ini juga perlu digali Bapak Ibu, apakah dia benar-benar sabar atau apa ada perasaan tertentu yang dipendam. Kemudian konseptualisasi ya. Guru BK menjelaskan konsep emosi dan menghubungkannya dengan pengalaman murid. Kemudian aplikasinya ya, tugas proyek ini ya, murid diminta menyadari dia sedang mengalami emosi apa ya, diminta menyadari dia sedang mengalami emosi apa ya. Pertama itu sadari emosi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua diminta untuk menuliskan cara mengelola emosinya sendiri ya. Jika saya marah ya, ketika saya marah saya akan melakukan apa itu. Kemudian yang ketiga, apabila sedang mengalami emosi marah, nah, maka tenangkan diri dan tarik nafas yang dalam ya. Saya mencoba mempraktekkan itu ya, teknik breathing ya, tarik nafas supaya lebih tenang, lebih enjoy ya dalam melakukan pembelajaran. Yang berikutnya, praktek memberikan kata-kata positif ya kepada teman sebelahnya ya, satu persatu ya gitu. Kemudian mencoba mengalihkan ke aktivitas positif ya. Ketika saya sedang kecewa, saya akan melakukan hal apa ya, itu dituliskan di situ dan ya akan dilakukan gitu. Next Pak, bagus. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Nah, guru yang hebat adalah yang dapat menuntun potensi siswa dan mengelola emosi diri dengan bijak untuk menciptakan iklim belajar yang positif. Nah, mungkin bisa menjadi motivasi kita bersama. Begini Pak, kalau BB itu kan
kalau menangani masalah pakai prosedur ya Pak ya. Jadi kadang itu untuk berbelit-belit gitu. Sudah final mentah lagi, sudah final mentah lagi. Nah ini mau saya dulu Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Guru wali kelas itu memang kan harus sesuai dengan guru BK ya Pak. Kalau menangani mungkin ada anak-anak yang perlu ditangani. Tapi kami kadang kesulitan karena tidak adanya keseragaman langkah di dalam memberikan suatu treat kepada anak. Terus kalau terjadi seperti itu bagaimana Pak? Oke, bagaimana langkah-langkah ya permasalahan atau mekanisme, sebenarnya ini mekanisme permasalahan yang harus dibuat sistem begitu. Kalau bagi saya pribadi ya boleh, ya betul bahwa antara wali kelas dan guru BK itu saling berkolaborasi. Ada temuan suatu masalah di anak-anak, entah itu di kelas, di luar kelas, atau dimanapun, ya berbagi cerita atau permasalahan di situ. Nah, tadi yang disampaikan kok sampai berbelit-belit, ya kalau di kapasitas kami, ya Bu Semi dan Bapak Ibu yang lain, bahwa kapasitas kami di BK itu tidak memberikan kebijakan. Kami kapasitasnya adalah supaya anak itu tadi ya bisa berubah ya sesuai dengan tujuannya apa ini gitu. Oh anak ini misalnya, nah, mungkin apa Bu? Mungkin yang bisa, ini bisa diskusi panjang soalnya, ya kan? Karena ya misalnya anak tidak selalu atau tidak sering masuk kelas gitu, tidak mengikuti pelajaran atau bolos terus ya, bahkan alfanya banyak. Nah ini bagaimana penyelesaiannya gitu kan? Kalau kapasitas kami di guru BK ya supaya di konseling, ya konseling itu sebenarnya tidak sekedar omong kosong nih Bapak Ibu. Ono bocah bolos, bocah nakal itu ya dalam tanda kutip dijak omongan tok gitu kan. Nah mungkin pandangan Bapak Ibu melihat dari luar itu mau diomongin tok ya. Dan tadi kenapa kok berbelit-belit, kembali tadi ke topik ya kapasitas kami sebagai guru BK supaya anak ini supaya bisa sembuh gitu ya. Tetapi sebenarnya kan ada norma di sekolah gitu kan, norma atau peraturan di sekolah ya. Aturannya adalah, nah kalau ada kasus seperti ini, nah harus digimanain gitu. Nah itu yang berhak menjawab sebenarnya bukan kami di BK gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi, karena itu bukan wewenang kami ya. Itu wewenangnya semuanya kebijakan ada di pimpinan. Oh ya Bapak Ibu, sebelum pulang nanti mohon memberikan lembar refleksi memberikan refleksi dan umpan balik dari kegiatan ini. Oke, seperti itu. Terima kasih dari saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah memasuki penghujung acara yang tertutup. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.